Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah alamin. Saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Mari kita menata diri kita bersihkan diri kita, dan kita berdoa untuk diri kita dan untuk orang-orang yang kita cintai, dan untuk semua teman-teman kita, saudara-saudara kita semuanya. Kita doakan semoga mereka semua selalu sehat, selalu sukses dunia akhirat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal khifata wal ghina. Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya hadi alimu ya khabir ya fattahu ya mubin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Hasbunallah sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Salawat dan salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sang guru umat manusia, teladan adab dan ilmu sepanjang masa. Para jamaah jeda pagi yang dirahmati Allah, hari ini izinkan saya akan mengajak diri saya sendiri dan hati kita semua untuk sejenak merenung dalam tema yang sangat-sangat mulia, yaitu adab menuntut ilmu dalam agama Islam. Sekali lagi, temanya adab menuntut ilmu dalam Islam. Ilmu itu tanpa adab ibarat pelita tanpa minyak. Ilmu tanpa adab ibarat pelita tanpa minyak. Saudaraku yang dirahmati Allah, menuntut ilmu bukan sekedar mengisi kepala, tapi menghidupkan jiwa. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu. Tapi lebih dari itu, Islam juga meletakkan adab sebagai fondasi sebelum ilmu itu sendiri. Pernahkah kita mendengar ungkapan ini? Adab sebelum ilmu. Tanpa adab, ilmu hanya akan menjadi alat kesombongan. Imam Malik rahimahullah, guru dari Imam Syafi'i, pernah berkata, pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Mengapa demikian? Karena ilmu adalah cahaya dan adab adalah jendela tempat cahaya itu masuk. Tanpa adab, ilmu tidak akan menemukan tempatnya dalam hati. Ia mungkin tinggal di kepala tapi tidak akan tumbuh menjadi amal, gitu ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang maknanya
Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Inilah, lihatlah, Allah mendahulukan. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman. Ya, Allah. Jadi perhatikan, Allah akan mengangkat orang-orang beriman. Jadi mendahulukan iman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi pertama iman dulu, kemudian ilmu. Jadi ya, iman, ilmu. Jadi tidak akan tumbuh tanpa iman tadi, tidak akan tumbuh tanpa adab. Seseorang yang belajar tanpa akhlak, tanpa etika, mudah sekali terjatuh pada kesombongan. Dia meremehkan orang lain, bahkan merasa lebih tinggi dari gurunya. Ini yang sangat berbahaya sekali. Rasulullah SAW juga bersabda tentang menuntut ilmu. Itu barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu apa ya? Diberikan kemudahan, kenikmatan hidup. Surga tidak hanya di akhirat nanti, di dunia kita sudah surga itu gambaran kehidupan yang enak, yang nyaman, yang sukses. Namun yang perlu kita pahami, namun jalan menuju ke surga tidak bisa ditempuh dengan kasar, dengan kesombongan atau malas maksud saya, malas menghargai orang lain. Ia harus dilalui dengan penuh kerendahan hati, kesabaran, menghormati guru, dan ikhlas hatinya. Itulah adab, teman-teman sekalian. Sebagai contoh, eh, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat ada satu kisah yang sangat menyentuh hati, yaitu kisah Imam Ahmad dan adabnya kepada guru. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal, ya, Imam Ahmad bin Hambal itu seorang ulama besar, rela menempuh perjalanan berbulan-bulan hanya untuk mendengar satu hadis dari seorang guru di negeri lain. Pernah suatu hari ia datang ke rumah seorang ulama hanya untuk bertanya satu hadis. Ketika bertemu sang guru, ia tidak langsung bicara. Ia tidak duduk sejajar, bahkan menundukkan kepalanya dan menunggu dengan penuh kesabaran. Ya, orang-orang bertanya, "Wahai Imam, mengapa engkau bersikap demikian?" Beliau menjawab, "Aku lebih takut kehilangan adab daripada kehilangan ilmu." Ya, jadi lebih merendahkan dirinya dan tidak menonjolkan. Padahal dia itu imam besar di hadapan gurunya, dia harus merendahkan dirinya. Jadi ya, seperti itu. Jadi itulah akhlak adab yang sangat luar biasa yang memberikan contoh kepada kita. Hari ini kita bisa belajar dari media sosial, dari internet, dari line HP, dari YouTube, dari buku. Tapi sudahkah kita belajar dengan adab? Bagaimana sikap kita, bagaimana adab kita? Sudahkah kita menghormati guru kita? Sudahkah kita menghargai buku? Sudahkah kita duduk dengan tenang saat belajar? Sudahkah kita tidak menyela saat guru bicara? Atau justru kita itu menyepelekan mereka semua, menyepelekan ilmu karena mudahnya mudahnya apa? Mudahnya mendapatkan ilmu, meremehkan orang lain. Oh, gampang itu, saya sudah bisa itu. Nah, semua ilmu langsung dapat dipahami dan tidak semua, memang semua ilmu langsung dapat dipahami dan tidak semua guru menyampaikan sesuai ekspektasimu, ya, ekspektasi murid, ya, tapi murid tetap harus sabar dan hormat. Mungkin kita merasa hebat, merasa pintar, tetap kita harus harus sabar dan kita tidak boleh merasa lebih hebat. Itulah adab daripada menuntut ilmu. Dalam Quran surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tudzamu baina yadayallahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar
Maha mengetahui. Al-Hujurat ayat 11. Maknanya apa ya ini? Ayat ini melatih kita tidak mendahului Allah. Sama saja tidak mendahului guru dalam berbicara, berfatwa, atau bertindak. Adalah bentuk adab lahir dan batin kita. Karena ilmu datang dengan ketundukan dan sebagaimana tidak boleh mendahului Rasul, begitu juga murid yang harus mendahului sikapnya terhadap gurunya. Mendahului Allah itu maksudnya mendahului Rasul gimana? Mengambil keputusan segala macamnya itu harus Allah kita, pikiran kita dulukan Allah dulu. Seringkali kita itu banyak orang-orang yang terjerumus itu karena hanya mengandalkan logika, mengandalkan emosionalnya. Akhirnya karena iming-iming segala macamnya tidak mempertimbangkan Allah, akhirnya banyak yang tergoda atau ketipu. Jadi kalau kita mempertimbangkan Allah, berdoa dulu, minta petunjuk sama Allah dulu, pasti banyak selamatnya. Inilah salah satu ajaran. Maka adab-adab yang penting dalam menuntut ilmu, ada beberapa hal yang diantaranya yang perlu kita jaga saat menuntut ilmu. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Belajar bukan untuk ujian, bukan untuk nilai, bukan untuk terkenal, tapi untuk mencari ridho Allah. Yang kedua, tawadhu atau rendah hati. Jangan pernah merasa lebih pintar. Kenapa? Semakin tinggi ilmu, harusnya semakin rendah hati. Yang ketiga, menghormati guru. Janganlah memotong pembicaraannya, jangan menyepelekannya. Bahkan di zaman modern seperti ini, adab ini tetap berlaku, termasuk saat belajar lewat video, Zoom, maupun lewat tulisan-tulisan. Kemudian bersabar dalam belajar, tidak semua ilmu bisa kita pahami sekali duduk. Ilmu butuh proses sabar, maka kita perlu belajar sabar, dan itulah bagian daripada proses dan itulah bagian dari ada penuntut ilmu. Kemudian tentunya mengamalkan ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon tanpa buah. Ilmu yang diamalkan adalah adalah tandanya ilmu itu berkah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mari kita renungkan ya. Saudara kita coba kita renungkan mengapa hari ini banyak orang yang berilmu tapi kejujurannya langka. Banyak yang pintar tapi sedikit yang amanah. Jawabannya yaitu bisa jadi karena ilmunya kehilangan adab. Belajarnya bukan untuk Allah, belajarnya mungkin bukan untuk menjadi manusia yang lebih baik, tapi hanya sekedar gelar, jabatan, pengakuan, atau ingin pinter tadi saja, pengakuan pinter saja. Padahal ilmu tanpa adab ibarat pedang di tangan orang buta. Ya, ilmu tanpa adab ibaratnya pedang di tangan orang gila juga bisa ya. Bisa menyakiti orang lain dan dirinya sendiri. Sebagai penutup, mari kita perbaiki adab kita, mari kita tanamkan dalam diri. Adab itu adalah cahaya menghidupkan ilmu. Adab adalah akar dari segala keberkahan. Akan salah satunya naruh buku tidak boleh di lantai, tidak boleh di lantai atau tidak boleh di kaki kita. Nah, di kaki itu di lantai sejajar dengan kaki kita, atau menaruh buku kita lemparkan, ini tidak boleh juga, berarti adabnya tidak boleh, tidak baik itu. Mari guys, sekali lagi, mari kita tanamkan dalam diri, dalam hati kita, yaitu adab itu cahaya yang menghidupkan ilmu. Adab adalah akar dari segala keberkahan. Adab adalah jembatan antara ilmu dan amal. Jangan hanya kejar ilmu, kejarlah adab yang menyertainya. Janganlah hanya ingin pintar, tapi juga ingin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Allah, Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, dan untuk saudara-saudara kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.